Teror Gunung Cikuray. Aku sebut saja Senja, meluruskan kaki di bangku warung kecil itu. Lalu ku keluarkan botol minum dari tas carrier. Perjalanan 9 jam naik motor membuat pinggang udah pegel duluan sebelum naik gunung. Aku melihat sekeliling di sekitar pos, stasiun pemancar, dan hanya warung ini saja yang buka ternyata. Padahal ini hari Minggu. Cowokku Awan lalu menyuruhku untuk cek-cek perbekalan dan menanyakan adakah yang mau dibeli di warung ini untuk perbekalan. Yap, kami sudah membawa bekal dan sudah dimasukkan ke tas. Tapi Awan memang selalu menanyakan perbekalan untuk sekedar memastikan. Dia trauma waktu naik Gunung Rinjani kehabisan bekal saat turun lewat Pelawangan Senaru. Hanya emut saus dari mie. Sungguh pengalaman seru di Rinjani sebenarnya waktu itu. Aku lalu bilang, aman kok, udah semua. Paling kita beli air lagi aja. Dia lalu minum kopinya dan beranjak keliling di sekitar pos. Waktu sudah jam 5 sore, tak kulihat pendaki lain di pos ini dan sangat sepi. Tapi cuaca sangat cerah dengan bias-bias cahaya sunset yang indah sore itu. Aku lalu bertanya sama ibu warung, "Ibu, kok sepi pendaki ya, Bu?" Ibu itu lalu menjawab dengan logat Sunda, "Iya, nggak tahu juga, Neng. Kemarin yang rame mah udah turun tadi siang. Emangnya nggak ada yang naik, Bu, hari ini? Atau siang tadi mungkin?" tanyaku. "Kalau yang saya lihat sih nggak ada kayaknya," jawabnya. Awan lalu datang bareng seorang bapak-bapak seperti penjaga pos. Awan berkata, "Ini Pak, saya bareng berdua aja sama teman saya." Bapak itu, "Kalian pacaran atau udah nikah?" jawab Awan. "Belum Pak," bapak itu lalu bilang. "Kalian yakin mau naik sore-sore gini?" "Yakin Pak," jawab Awan. Bapak itu lalu bilang, "Ya bapak sih sarankan mendingan kalian menginap saja di bawah, di pos sana, atau di warung ini. Besok pagi baru naik, itu udah malam." Jawab Awan, "Maaf Pak, kami dari Tangerang hanya libur 2 hari. Rencananya sih sekarang naik dan besok pulang lagi karena besoknya kerja lagi Pak." "Oh gitu. Ya yang penting kalian jaga lisan dan jangan buang sampah sembarangan ya. Dan hati-hati udah malam. Kalau capek istirahat atau buka tenda di pos pemberhentian," ucap bapak itu. "Baik Pak," jawab Awan. Kami lalu berkemas dan beranjak beberapa meter dari warung. Setelah itu Awan bilang, "Stop, berhenti dulu. Kita doa dulu semoga diberi keselamatan dalam pendakian." Kami lalu berdoa masing-masing karena berbeda keyakinan. Setelah berdoa, lalu kami jalan pelan setapak demi setapak. Kulihat waktu itu jam 17.30. Awan lalu bilang, "Santai aja jalannya. Kalau capek bilang." Tetap aja 1 minggu terakhir aku digojok lari tiap hari 40 menit tanpa henti. Udah capek duluan kemarin-kemarin. "Itu resep dari aku kalau mau naik gunung. Bakalan enteng kamu naiknya," jawabnya. Iya, setiap kali kami mau naik gunung 1 minggu sebelumnya memang lari tiap sore. Dan itu memang terbukti dalam setiap pendakian. Jadi ingat lagi waktu nanjak Semeru di pasir sebelum puncak. Dia terseok-seok jam 5 subuh sebelum sunrise. Aku yang duluan berapa meter.
Kembali ke cerita ini. Tak selang beberapa waktu, azan maghrib berkumandang, lalu awan mengajak berhenti. Kita istirahat dulu, lagi maghrib sekalian siapkan lampu senternya ya. Aku lalu duduk melihat sekeliling, terlihat hamparan kebun teh yang hijau dengan gradasi langit yang indah banget. Terlihat desa-desa di bawah sana dengan angin yang sedikit kencang. 15 menit kemudian kami melanjutkan perjalanan dan ini saatnya sudah mulai gelap. Terlihat rimbunan hutan pinus di depan kami. Senja, aku di depan, kamu di belakang ya. Banyakin ngomong aja, cerita ngalor ngidul, pokoknya jangan diem. Kenapa emang ya? Tanyaku. Ya kamu lihat sendiri, gak ada pendaki yang naik atau turun. Supaya gak sepi aja. Kan aku juga jadi tahu kamu ada di belakangku, jawabnya. Iya kok gak ada yang lewat sih? Ya mungkin karena ini malam Senin, jadinya sepi. Kalau mau rame ya Sabtu Minggu, jawabnya. Nyalain musik aja dari HP, kata Awan. Aku lalu memutar musik di HP dengan volume yang agak besar, supaya terdengar oleh Awan nanti ketika dia di depan. Kami lalu memasuki hutan pinus, itu dengan suara khas suara hutan pinus dan jangkrik. Aku tarik nafas panjang, lalu berusaha setenang mungkin. Awan lalu nyeplos. Kalau lihat sesuatu, diam aja, gak usah cerita-cerita ke aku. Ya, jawabku. Aku yang indigo dari kecil bisa melihat mereka yang sudah gak ada. Dan dari situ, aku sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan yang ada. Sampailah kami di pos 1. Di sini ada yang memanggil namaku lirih dari arah sebelah kanan. Aku menoleh ke kanan lalu terlihat seperti bayangan hitam, seperti kakek tua. Lalu suaranya terdengar lirih, senja, berhenti, turun sekarang. Spontan aku menjawab. Awan yang di depan lalu berhenti. Kenapa? Katanya. Enggak apa-apa. Gak istirahat dulu kah kita Awan? Jawabku. Tumben kamu loyo, baru sebentar udah minta istirahat, kata Awan. Tahu sendiri, dari tadi kan gak ada bonus, lonjak terus. Mana akar semua lagi, jawabku. Eits, ingat gak boleh ngeluh, kata Awan. Iya lupa. Kami duduk di pinggir jalur pendakian sebelah kiri. Kulihat lagi sekeliling mencari sesosok bayangan tadi. Tapi tak terlihat. Awan melihat HP-nya dan aku tak tahu apa yang ia lihat di HP. Yap, Awan selalu memberi tanda di HP-nya. 2. Pos. Jalur pendakian lewat mode satellite dan Google Earth. Aku lalu mendekat dan ikut melihat. Terlihat jelas kanan kiri sepanjang jalur. Ini adalah jurang. Kita berjalan di punggung gunung. Seketika aku kaget, seperti ada yang teriak dari arah jurang sebelah kanan. Awan, kamu dengar nggak? Kayaknya ada yang minta tolong deh. Udah, ayo jalan, mulai deh kamu. Aku gak dengar apa-apa. Awan lalu berdiri dan ajak jalan, tapi aku dengar dengan jelas suara cewek teriak minta tolong dari arah kanan. Lampu senter di kepalaku lalu kedip-kedip. Awan, bentar, bateraiku kayaknya mau habis deh. Habis gimana? Baru semua baterainya. Ini punyaku aja masih bagus. Sini ku cek. Saat Awan copot lampunya, ada suara orang jalan kaki.
Lalu muncul 2 pendaki tanpa lampu datang. "Permisi bang," katanya sambil lewat dengan muka datar. Satu pendaki yang di belakang matanya melirik ke aku. Awan lalu bilang, "Iya silahkan, naik berdua aja bang. Kok nggak pakai senter? Istirahat dulu bang. Naik bareng?" tanyanya Awan. Tapi 2 pendaki itu lewat begitu saja. Kulihat keduanya pakai celana kargo dan semua serba hitam, lengkap dengan tas dan topinya. Wah, untung ada yang naik, ada teman kita. Aku udah merasa aneh dengan 2 pendaki itu. Auranya bukan seperti manusia, tapi aku diam aja supaya Awan gak panik. Lalu senter kembali nyala. Awan lalu mengajak bergegas untuk jalan menyusul 2 pendaki tadi. Tapi ku bilang, gak usah buru-buru deh. Pasti udah jauh-jauh orang tadi. "Apaan? Orang baru lewat. Kalau kita cepet pasti ketemu," kata Awan. Awan jalan di depan dengan cepat dan aku tertinggal sekitar 5 langkah. Ini pendakian pertama aku sama Awan naik malam-malam, dan ini gunung treknya nanjak terus. Gak ada yang datar, akar-akar pohon semua. Pengen istirahat rasanya. Tiba-tiba Awan berhenti. Kulihat dia tarik nafas panjang yang dalam. Kecapean nih pasti. "Kenapa kok berhenti?" tanyaku. Ini baunya wangi banget deh. Cium gak kamu?" Sumpah. Ini wangi banget. Ini wangian yang paling wangi selama aku hidup. "Ini wangi apaan ya?" Wangi banget dah," kata Awan. "Wangi apa? Udah kamu berhenti tarik nafas gitu. Ayo jalan," ucapku. "Tunggu sebentar, ini wangi apa sih? Duh, wanginya. Cium gak kamu? Wangi sesuatu. Tapi bukan bau parfum, bukan bau bunga atau apa. Ini seperti wangi cewek yang habis mandi, yang bersih banget. Ini wangi banget sumpah," bilang Awan lagi. Lalu aku menoleh ke sebelah kanan. Berdiri sesosok wanita seperti ratu, berdiri dengan senyum berjalan pelan ke arah Awan. Kulihat Awan juga berjalan ke arah kanan. Gak mungkin banget ada ratu di sini. Sepertinya Awan tidak melihatnya. Dia hanya mencium wanginya. Aku lalu menarik tangan Awan. "Udah ayo jalan." "Mau kemana kamu jalan ke situ?" "Hah? Apa?" katanya. Kutarik tangannya sambil berjalan. Kulihat wanita itu melotot tajam. Matanya terbelalak melihatku. Aku tak hiraukan. Lalu melihat jalan di depan. Kali ini aku berjalan sangat cepat di depan Awan. Aku gak mau aja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Awan lalu bertanya, "Wangi apaan ya tadi?" "Gak ada wewangian ya. Yang ada kamu tadi jalan ke arah jurang tahu. Bukannya kamu tahu dari maps kalau ke kanan ke arah jurang?" "Iya kah? Udah gak usah dibahas." "Gak ada," jawabku. Akhirnya kami sampai di pos 2. Awan mengambil botol minumannya. Lalu dia minum. Kami atur nafas supaya normal lagi. Kulihat waktu sekitar jam 8 malam. Lalu aku tanya ke Awan, "Masih berapa lama lagi kah? Ada berapa pos?" Katanya sih ada 7 pos dah. 5 jam nanjak kalau gak salah estimasi waktunya, jawab Awan. 7 pos? Kita ke pos 1 aja hampir 3 jam. Iya ya, lapar gak kamu? Mau makan? Tanya Awan. Enggak lapar, haus aja. Minta madunya dong. Aku minta madu sesaset.
ke Awan. Awan merogoh tas luarnya lalu mengambil madu saset itu. Ini jangan buang sembarangan, kalau udah habis masukin ke sakumu atau kantong tasku aja nanti, kata Awan. Ini kita kok berada di sini terus ya? Kayaknya di Maps bukannya kita udah jalan jauh, kata Awan. Dalam hati, ini kita diputer-puterin pasti. Awan, coba kamu cek lagi deh Mapsnya. Sekarang gak usah dimasukin HP-nya, nyalain aja terus sambil lihat Mapsnya, ucapku. Iya, ayo jalan lagi, semangat, katanya. Kami lalu berjalan diiringi suara angin yang kencang, gemuruh angin dan suara kayu yang bersinggungan ditambah cuaca yang dingin, membuat merinding kali ini. Tiba-tiba ada sosok wanita rambut panjang setengah badan. Mukanya pucat, hanya terlihat setengah, berlumur darah dengan baju putih tanpa kaki. Ku berhenti melihatnya dengan jelas di sebelah kiri Awan, mengikutinya di belakang Awan, lalu berada di atas pundaknya. Awan berhenti, membenarkan tasnya yang agak turun, mengencangkan tali tas di pinggangnya, lalu menoleh ke belakang. Senja, kenapa berhenti di situ? Capek. Ternyata Awan tidak melihat sosok wanita yang ada di pundaknya. Padahal aku melihatnya dengan jelas. Senja, ayo, cepetan. Malah diem aja, jalan. Aku lalu berjalan pelan. Awan pun jalan pelan tertatih sambil menaruh tangannya di belakang, tepat di bawah tasnya. Mungkin maksudnya supaya tidak terlalu berat mengendong tas dan sosok wanita itu. Dalam hati aku berkata, siapa kamu? Maaf, tidak bermaksud mengganggu, tapi tolong jangan di atas Awan. Kasihan dia, keberatan bebannya. Diam kamu, jawab sosok wanita itu. Apa salah kami? Kami kesini hanya mau naik gunung ini, tidak berniat mengganggu. Diam kamu, bocah. Kenapa kalian naik malam-malam? Kalian naik malam mengganggu kami saja. Kami tidak berniat mengganggu, hanya naik bermalam di atas. Setelah matahari terbit, kami lalu pulang lagi. Bocah. Suara musikmu mengganggu dengan nada tinggi. Seketika aku bergegas ambil HP dalam saku, lalu matikan musiknya. Kulihat sosok wanita tadi menghilang dan Awan menggerakkan kepala. Bunyi tulangnya. Dia kewalahan berhenti lalu sambil membungkuk. Ini tas berat amat, isi singkong sama buah-buahan berapa kilo sih? Tanyanya dalam hati. Berat bukan karena isi tasmu, tapi kamu gendong setan tadi. Lalu bertanya kaget aku. Sosok wanita itu keluar tepat di depan mukaku. Diam kau bocah. Aku jatuh, terpeleset di jalur trek yang miring itu, terguling jatuh ke bawah, lalu tersangkut di bawah pohon. Awan yang melihatku mau lari turun menolongku, tapi tidak jadi, berhenti. Kini dia melihat sosok wanita itu, lalu diam tak gerak. Sosok wanita itu, kamu bocah, jaga ucapan dan lisanmu. Ku dengar suara seorang kakek dari arah belakang. Pergi kamu, jangan ganggu mereka. Lalu sosok wanita itu menghilang. Ku toleh ke belakang, bayangan hitam pergi begitu saja. Awan yang diam melihatku lalu menaruh tasnya dan lari turun ke bawah. Untung aku masih di jalur trek pendakian dan tersangkut di pohon. Awan lalu menolongku. Kamu gak apa-apa Senja. Apa itu tadi? Kita harusnya matikan musiknya, mengganggu mereka katanya. Jawabku. Duh, iya matikan saja. Ayo berdiri.
Sini tasmu biar ku gendong. Kamu bisa jalan? Iya bisa, jawabku. Aku istirahat dulu deh. Gak usah. Jalan lagi aja supaya kita lebih cepat sampai. Beneran gak apa-apa? Tanya Awan. Iya, ayo. Sini tasku. Kamu di depan deh supaya aku bisa ikuti ritme kamu, kata Awan. Kami lalu melanjutkan perjalanan dan aku di depan. Rasanya pengen berhenti sebenarnya. Tapi aku gak mau digangguin lagi di tempat ini. Pengen balik udah tanggung. Kami lalu sampai di pos 2, kata Awan. Kalau mau istirahat di sini. Kalau tetap jalan, nanti istirahat di pos 4. Jalan aja deh, ku bilang. Kulihat waktu sudah jam 9 malam. Kabut tebal muncul perlahan. Aku hanya berharap asal jangan hujan saja. Sepanjang perjalanan, kami kehabisan obrolan. Seketika diam tanpa suara. Hanya suara langkah kami saja yang terdengar. Angin juga berhenti. Aku yang di depan hanya mengikuti jalur yang sedikit terlihat karena kabut. Capek pun aku tahan, lapar pun aku tahan. Paling sesekali hanya minum air putih. Aku lalu bilang ke Awan, kita istirahat di pos 3 aja deh. Spontan Awan menjawab, enggak, jangan di pos itu, di pos 4 aja. Kenapa, tanyaku. Sebelum berangkat aku tanya teman kalau mau naik di Cikuray apa aja pantangannya. Dia menjawab asal jangan camp di pos 3 sama pos 6. Aku tanya kenapa dia gak jawab. Katanya lewat aja kalau di pos itu. Aku mendengar hal itu menjadi was-was lagi di depan nanti karena kami menuju pos 3. Kabut tebal pun perlahan menghilang. Dan mulai sedikit terlihat bintang-bintang di langit, meski sesekali tertutup. Sampailah kami di pos 3. Ini yang dibilang Awan tadi. Kulihat areanya malah tempat yang cocok untuk istirahat. Tempatnya datar, ada satu pondok kecil untuk berteduh, dan bebatuan untuk duduk. Tapi kami memang untuk jalan terus, meski aku sudah capek. Kulihat Awan pindah posisi, dia dengan cepat menjadi di depan. Entah apa yang membuatnya di depan, aku juga tidak bertanya. Setelah pos 3, jalur pendakian kemiringannya semakin menjadi. Dengkul ketemu dengkul dengan tanjakan-tanjakannya yang lumayan menguras tenaga. Ketika Awan di depan, kulihat di belakang rimbunan pohon-pohon ada bola matanya yang melihat kami. Lalu aku bilang ke Awan, Awan, jangan lurus, belok kanan kiri deh. Kenapa? Tanya Awan. Belok aja, Awan. Tanpa menyenggah, Awan lalu belok ke kiri meski jalur itu lurus. Kulihat kedua mata itu melihat melotot tanpa ada muka dan bayangan. Aku mendudukkan kepala mengikuti Awan dan kembali ke jalur trek. Awan lalu jalan cepat kembali. Sepertinya dia merasakan hal yang sama, hanya tidak melihat. Tak terasa sudah jam 11 malam. Sudah 5 jam lebih jalan. Sedangkan pos 4 saja belum kami lewati. Lalu kami dikagetkan dengan suara seperti auman harimau. Dengan suara yang sangat keras, kami panik. Tapi Awan bilang, diam Senja, jangan lari, jangan gerak. Kami diam, tak gerak dan menoleh pun tidak. Kami fokus dengan arah suara tadi di depan sebelah kiri. Awan lalu bicara pelan. Senja, kalau ini harimau beneran dan dia keluar, kamu taruh tasmu lalu kamu lari duluan ke bawah. Apapun yang terjadi, kamu turun ke bawah. Jangan arah kanan atau kiri karena jurang. Di sini aku menjadi bingung apa yang harus dilakukan jika benar-benar itu harimau keluar. Aku melihat kedua mata tadi
tapi tidak ada gerakan sama sekali. Kami diam sekitar 5 menitan. Dalam hati, apakah ini harimau beneran atau harimau penunggu di sini? Lalu Awan bilang, kita jalan pelan ke arah atas, tapi sedikit ke kanan. Jalan pelan aja, jangan lari. Awan yang jalan duluan dan aku mengikutinya dari belakang. Pelan-pelan ritme langkah Awan semakin cepat ketika kami sudah agak jauh dari suara tadi. Awan lalu menyuruhku jalan di depan. Jalan cepat saja, jangan berhenti. Aku pun di depan bergegas sambil sekali menoleh ke belakang. Dengan pikiran was-was takutnya ada beneran harimau muncul dari belakang. Tak sadar kami berlari meskipun itu tanjakan. Kami lupa dengan lelah kami dengan sampai di pos 5. Awan menaruh tasnya dan duduk di tengah jalur pendakian. Aku juga duduk minum sisa air dalam botol. Awan, kita mau camp di sini aja kah? Tanyaku. Enggak, kita camp di pos terakhir, sautnya. Padahal aku tahu dia juga kelelahan. Enggak pakai lama setelah minum, Awan mengajak jalan lagi. Daripada kenapa-napa di sini, ayo jalan lagi. Aku nggak tahu beneran harimau atau bukan tadi. Kita anggap aja itu harimau beneran. Kita hindari aja. Kami lanjut lagi berjalan di tengah malam. Waktu sudah lewat jam 12 malam. Kini kami menuju pos 6. Terasa dengkul udah seperti mau lepas, menahan capek. Awan lalu bilang, ini pelajaran buat kita, naik gunung atau turun gunung itu jangan di malam hari. Masih ingat waktu kita turun dari Semeru malam itu, kita muter-muter gak jelas setelah dengar bunyi gamelan, padahal masih di gunung. Iya, jangan lagi deh jalan malam, mendingan start pagi, jadinya sampainya sore. Kita terlalu memaksakan sih, buangku. Kan kita nggak tahu, udah mepet juga waktunya tadi. Kita udah lelah di perjalanan dari rumah 9 jam. Gila, kita juga habis kerja malam, belum tidur. Ngantuk banget jawabnya. Kami lalu berjalan dan kami tiba di pos 6. Pos di mana tidak boleh istirahat atau berpakaian. Tapi kami melihat satu tenda warna biru di pinggir jalur trek di bawah pohon. Awan lalu berjalan pelan mendekati tenda itu dan bertanya, "Selamat malam, Bang." "Malam, Bang." Tidak ada sautan yang menjawab. Kulihat Awan melihat HP-nya seperti dia melihat kembali map-nya. Aku lalu bertanya, "Masih jauhkah pos 7?" "Awan, masih jauh, sekitar 1-2 kilometer lagi kayaknya." Astaga, aku udah capek banget rasanya. Awan kembali memanggil orang di dalam tenda beberapa kali menyaut. "Bang, kenalin Bang, kami dari Tangerang Bang. Naik berdua Bang." "Bang." Tapi tidak ada yang menyaut. Awan menaruh tasnya lalu mendekati tenda itu. Dia meraba tenda itu meski gelap tanpa penerang. "Senja, ini tenda beneran, kita buka tenda di sini aja ya. Besok sunrise baru kita naik," kata Awan. "Tapi kan di sini pos..." Belum selesai aku bicara, Awan menyaut, "Udah nggak apa-apa, ada teman di sini. Nih tenda udah. Kamu duduk sini dekat tenda. Aku yang dirikan tenda." Aku lalu duduk di samping tenda itu. Dan kulihat Awan mendirikan tenda di sampingnya. Dari tenda sebelah gak ada suara apapun yang terdengar. Dalam hati ada orangnya atau tidak ini. Karena Awan udah yakin aku juga memberanikan diri di sini. Meski ada pesan larangan buka tenda di pos 6. Kami lalu masuk tenda, membuat susu panas dan mie rebus dengan lomboknya. Enak banget rasanya. Waktu kulihat udah jam 1:15. Awan bilang suruh segera tidur supaya jam 4 atau jam 5 bisa naik ke puncak. Setelah kami rebahan, lalu terdengar suara perempuan dari luar. Bang,
Minta air kah? Awan lalu kembali duduk. Nah, kan ada teman dari tenda sebelah. Aku keluar dulu kasih minum ya. Aku lalu melanjutkan rebahan dan Awan keluar tenda sambil membawa botol air minum besar. Ku dengar obrolan mereka dari dalam. Awan, ini Mbak air minumnya. Mbak dari mana? Suara perempuan itu. Saya dari Tangerang juga bang. Awan, wah sama dong, namanya siapa? Perempuan itu. Reni bang, makasih ya airnya bang. Lalu tak selang beberapa lama, Awan kembali masuk ke tenda, menyalakan alarm. Jam 4 lalu dia rebahan dan kami tidur dengan alas kasur angin. Setelah kami dibangunkan alarm jam 4, kami lalu siap-siap untuk ke puncak, bawa bekal sedikit lalu kami keluar tenda membawa senter dan kamera. Saat kami keluar, kami sadar sudah tidak ada tenda di sebelah. Kami sempat bengong. Lalu Awan bilang, mungkin sudah packing, terus ke puncak duluan kali. Ayo kita ke puncak. Emang sama siapa dia semalam? Tanyaku. Gak tahu juga. Dia terus pergi masuk tenda lagi. Kami lalu start ke puncak. Perjalanan dari pos 6 ke pos 7 malah sedikit lebih landai dibanding dari 1 sampai 6. Lalu kami menemui beberapa tenda di pos 7. Alhamdulillah banyak teman. Lalu aku nyeplos. Tahu gitu kita semalam lanjut aja dia di sini. Gak terlalu jauh juga. Dia kan kita udah capek banget. Masa mau maksain juga? Kita juga belum pernah kesini. Hanya ngandelin maps doang, sahut Awan. Setelah hampir melewati beberapa tenda tadi, kami lihat kerumunan orang di salah satu tenda dengan suara seperti seorang perempuan lagi marah-marah. Lalu Awan bertanya ke orang yang ada di sekitar tenda. Kenapa bang? Jawab orang itu. Gak tahu mas, kena hypo atau kerasukan. Tapi dia ngoceh-ngoceh pakai bahasa Sunda yang kita juga gak ngerti. Padahal dia bukan orang Sunda. Kena hypo juga bisa gitu sih ciri-cirinya. Tapi dia bukan orang Sunda. Terus ngoceh-ngoceh pakai bahasa Sunda, ngaku-ngaku eyang siapa gitu. Awan, wah terus gimana bang? Udah coba penanganan orang kena hypo belum? Orang itu udah diganti pakaiannya, dipakai bajuin hangat, dalam tenda udah dinyalakan kompor sambil rebus air supaya asap rebusan air hangatnya hangatin tendanya. Tapi ya gitu, masih aja ngoceh-ngoceh, gak ngerti ngomong apa. Mungkin orang Sunda yang tahu. Awan, tapi dia seperti sadar gitu bang. Orang itu, iya, kelihatannya gitu. Makanya kita jagain supaya nggak lari atau apa gitu. Oh Awan, moga baik-baik aja bang. Orang itu mau muncak, silahkan dilanjut. Kami lalu melanjutkan perjalanan dari pos 7 ke puncak Cikuray. Tidak terlalu jauh. Lalu kami menikmati matahari terbit yang super indah. Bareng Awan melihat pesona di atas awan, akhirnya lelah kami terbayar. Setelah Awan ambil foto dan video, Awan sempat berkeliling puncak seperti mencari sesuatu. Lalu aku tanya, cari apa? Tanyaku. Aku cari cewek semalam yang dari Tangerang. Barangkali ketemu, tapi gak ada. Apa dia turun ya? Jawab Awan. Setelah jam 7, kami lalu kembali turun ke pos 6, tempat tenda kami. Sesampainya di pos 6, tenda kami berantakan, gak karuan. Robek kanan kiri, sepertinya habis diamuk babi hutan. Kami lalu merapihkan kembali, sekalian packing jadinya, dan jam 10 pagi. Kami turun ke pos 1.
yang memakan waktu 2,5 jam. Gila, naik hampir 7 jam, turun 2 jam. Ketika sampai di bawah, kami ketemu dengan bapak penjaga pos dan laporan serta bertanya, "Pak, semalam atau tadi pagi ada cewek atau pendaki lain turun?" tanya Awan. Bapak itu, "Tidak ada, selama bapak jaga nggak ada yang turun." "Kenapa emangnya, Mas?" "Nggak apa-apa, Pak, cuma semalam saya nenda di pos 6, ada satu tenda, lalu ada cewek minta air minum ke tenda kami di tengah malam. Ya saya kasih. Saya tanya namanya Reni dari Tangerang. Pas bangun tendanya udah nggak ada. Saya cari pas di puncak juga nggak ada," jawab Awan. "Bapak itu siapa namanya?" Awan. "Reni, Pak," jawab Awan. "Oh, mungkin dia tinggal di situ, Mas." "Nggak apa-apa," jawab bapak itu. "Maksudnya, Pak?" tanya Awan. "Beberapa tahun lalu ada pendaki asal Tangerang yang hilang di pos 6. Sampai sekarang belum ketemu, Mas," jawab bapak itu. Seketika kami syok, lalu berdoa untuk Reni dan semua orang yang meninggal di gunung. Pendakian ini rasanya menguras tenaga, sekalipun buat pelajaran buat aku dan Awan, bahwa dalam perjalanan naik ataupun turun gunung, mendingan jalan pas siang hari. Kalau mendirikan tenda, tutup semua makanan supaya makanan tidak tercium babi hutan. Selalu jaga tutur kata dan selalu jaga kebersihan dimanapun kita berada. Selalu dekatkan diri dengan Allah